Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nur Rahim Maksum, SPDI MPDI selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Sejarah Peradaban Islam, serta yang saya banggakan teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami di sini akan menyampaikan presentasi kami, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Kami adalah kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Fathun Qorib, dengan NIM G0002200165. Kemudian ada teman saya Nugroho Cahyaning Tias, NIM G00022054. Ada Muhammad Akbar G00022036. Ada Ibnu Bakhtiar Ma'arif G00022061. Ada Ahmad Najmi G00022193. Dan yang terakhir yaitu ada Isa Ahlian Muttaqin G00020311. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini teman-teman kita bisa lihat pengertian profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwa pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tentunya. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai leluhur Pancasila. Dan juga profil pelajar Pancasila ini adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama tentunya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu kreatif. Tujuan dari program Profil Pancasila ini adalah untuk membantu mewujudkan visi misi Kemendikbud dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi para pelajar Indonesia. Baik, izin menjelaskan berkaitan dengan nilai-nilai inti profil pelajar Pancasila. Poin berakhlak mulia. Jadi di sini pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk nilai inti berakhlak mulia ini terbagi menjadi 5. Ada yang pertama akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, kemudian akhlak kepada alam, kemudian akhlak bernegara. Kemudian poin yang kedua yakni poin gotong royong. Selain berakhlak mulia, ini adalah salah satu nilai yang harus dimiliki oleh pelajar Indonesia. Seperti itu adalah memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Untuk nilai inti gotong royong terbagi menjadi 3. Yang pertama kolaborasi, bisa bekerja sama dengan orang lain, disertai perasaan senang, kemudian serta menunjukkan sikap positif. Kemudian yang kedua kepedulian, memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi yang terjadi di sana. Kemudian yang terakhir berbagi, yakni memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, seperti itu. Mungkin itu penjelasan untuk 2 poin, yakni yang pertama tadi poin berakhlak mulia dan poin yang kedua poin gotong royong, seperti itu. Terima kasih. Kemudian yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya.
Nilai inti mandiri yaitu satu, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Yang kedua yaitu regulasi diri. Regulasi diri mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Dan kemudian yaitu berkebinekaan tunggal. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nilai inti berkebinekaan global. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya, mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara komunikasi, dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok. Juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama, memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan masing-masing budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Secara refleksif, manfaat kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama, dan kemudian secara aktif partisipatif membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Nilai inti PPP atau Profil Pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Apa itu? Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Nilai inti bernalar kritis, yaitu yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, seperti memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengelola informasi tersebut. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, seperti dalam pengambilan keputusan, menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dan gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri, dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia pada suatu kesimpulan. Yang keempat, mengambil keputusan, seperti mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Nilai kreatif, yaitu pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nilai inti kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, seperti menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal yang paling sederhana, seperti ekspresi pikiran atau perasaan, sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengaplikasikan ide baru ini sesuai dengan konteksnya, guna mengatasi persoalan dan
memunculkan berbagai alternatif penyelesaian. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, seperti menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal. Emosi yang ia rasakan, sampai dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuh kembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila sebagai fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berwargaan global, dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integrasi profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Islam. Integrasi profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Islam sangat penting untuk membentuk karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menyisipkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial. Dalam materi pembelajaran agama, diskusi tematik tentang keselarahan nilai-nilai tersebut dengan ajaran Islam juga dapat dilakukan. Selain itu, praktik karakter melalui kegiatan sosial yang mencerminkan kepedulian sosial dan pembiasaan berdoa serta bersyukur menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran kolaboratif yang melibatkan kerjasama antar siswa juga sangat efektif untuk mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan berperan sebagai teladan dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sementara budaya sekolah yang positif termasuk kegiatan ekstrakurikuler berbasis karakter mendukung lingkungan yang inklusif. Terakhir, refleksi diri dan penilaian berbasis karakter dapat mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam secara konsisten, sehingga mereka tidak hanya menjadi pribadi yang berakhlak mulia, tetapi juga warga negara yang peduli dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yakni adalah mengenai tentang penanaman nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Yang dimana penanaman nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran merupakan langkah penting dalam membentuk karakter siswa yang berkualitas dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan yang holistik, pendidikan dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam setiap aspek pembelajaran. Sehingga siswa tidak hanya menguasai materi akademik saja, tetapi juga mengembangkan sikap dan perilaku positif. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti keimanan, kebinekaan, gotong royong, dan berpikir kritis dapat diaplikasikan dalam berbagai kegiatan, mulai dari diskusi kelompok hingga proyek sosial. Dengan cara ini, kami harap siswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan sesama dan menghadapi tantangan di era global. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyaksikan video presentasi kami. Sebelum kami tutup, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan dari apa yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu profil pelajar Pancasila merupakan upaya penting dalam menciptakan generasi yang memiliki karakter yang kuat dan berkompeten di era global. Melalui 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, siswa diharapkan dapat memahami dan menginternalisasi
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi nilai-nilai ini dalam pendidikan Islam juga sangatlah relevan karena keduanya saling mendukung dalam membentuk akhlak dan sikap positif. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut dalam kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, siswa tidak hanya akan menjadi pelajar yang cerdas secara akademis, tetapi juga individu yang peduli, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Dengan demikian, pendidikan yang mengedepankan profil pelajar Pancasila akan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan kemandirian Indonesia di masa depan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Syukron jika ada salah kata ataupun salah ucap dari lisan kami. Kami sebagai kelompok 2 ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.